Saya teman
Tidak, saya sudah membaca opini. Ingat, opini. Bedanya apa? Opini itu tidak murni kenyataan. Namanya juga pendapat. Sedangkan berita itu kenyataan tadi. Begini, kucing di dalam mobil itu berita. Kalau opini, Mengapa kucing itu menabrak? mungkin saja ia tidak melihat mobil yang melaju. Tiba-tiba saja ia sudah bersimbah darah. Itu dia opini. Opini, Iya, opini kamu. Lihat kamu mengira rakyat itu. Semuanya serba mungkin kan? berarti yang serba mungkin itu bukan berita ya, Om? Mungkin kau berita. Itu kamu belum jelas. Jangan berita adalah jelas dan pasti. Tapi apa yang pasti di zaman sekarang? Ya, opini. Tidak usah yang dingin, Tante. Lagi batuk. Mau puding, Boleh, Tante. tapi dingin. Tidak apa-apa, kan cuma puding. Silakan. Kamu temannya Lena. Ya, benar itu, Om. Teman dari mana? Ya, teman saya tidak dari mana-mana. Maksud saya, ini dari sekolahan, dan biola, balet, renang, atau malah kos mengaji. Nampaknya yang terakhir bukan. Mengapa? Apakah sudah belajar mengaji? Tidak, saya ada muslim. Oh begitu. Terus dari mana? Saya temennya dari tempat nongkrong. Seingat saya, Lena tidak pernah mengambil les nongkrong. Om lucu juga. Tempat nongkrong itu tempat kumpul-kumpul. Ya, istilah kerennya tempat berbincang atau berdiskusi. Oh begitu. Tapi nongkrong itu kan berasal dari tempat tertentu. Nah, kamu itu selain teman-teman Lena, teman di mana? Ya, tidak dari mana-mana. Saya teman-teman Lena dari tempat nongkrong. Terlalu tipis, pertemanan itu belum begitu kuat. Lalu, apa maksud kamu mencari Lena? Nah, itu dia, Om. Saya ingin tahu apa yang terjadi terhadap Lena. Sudah 3 hari dia belum. Memangnya kenapa? Kalau tidak muncul dari 3 hari ini. Nah, itu dia, Om. Apa? Lena membawa sesuatu yang saya miliki yang sangat saya banggakan. Lena mengambilnya dari kamu. Ya, begitulah. Banyakkah? Ya, kalau besar nggak banyak, ya banyak. Gini saja, kamu pulang dulu. Besok kamu kembali lagi. Kamu punya itu pasti akan kembali. Tapi bagaimana dengan Lena? Itu urusan saya. Baiklah, dengan adanya kepastian dari Om, saya menjadi yakin untuk datang kemari besok. Ya, pulanglah. Saya bawa ya, Om.
Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Kemarin kau jawab seperti itu juga. Tidak hanya kemarinnya saja, kemarinnya lagi dan kemarinnya lagi juga. Terus, harus bagaimana? Berteriak. Bukan semua orang bahwa anak kita yang perempuan sudah pulang yang 4 hari ini. Bagaimana pada dunia? Apa kata mereka kepada kita? Orang yang tidak bertanggung jawab. Nampaknya kita memang tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Lihatlah sendiri apa yang kita lakukan pada anak kita. 4 hari, bayangkan 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha kita untuk mencarinya. Menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah coba berbuat. Menunggu juga berbuat. Sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia membaca koran dan sibuk berbincang tanpa tujuan. Jika kita ke kantor polisi yang melaporkan kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggukan. Menunggu kabar info polisi itu. Dan dalam menunggu kabar info polisi, kita juga berbincang atau berdiskusi kemana juga kan? Sama saja. Beda. Apanya yang beda? Jika kita memasang iklan dengan kehilangan anak, sama juga yang melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga dengan menunggu kabar kan? Kita mencari itu tanpa tujuan. Kita tidak tahu di mana anak kita berada. Daripada kita mencari kota, tentunya habis energi. Toh, lebih baik kita di rumah. Semuanya itu berarti menunggu. Mencari juga menunggu. Menunggu juga mencari. Jelas. Pusing aku. Jika kita tahu di mana Lena berada, gampang bisa kita jemput. Nah, itu dia yang pada cepat. Menjemput. Menjemput itu tidak sekedar menunggu dan juga mencari. Tapi kita tidak tahu di mana Lena berada. Ya, mencari. Dengan Ya, menunggu. Bagaimana ini? Ini pasti temannya yang banyak bicara kemarin itu. kita bayar saja. Tapi kita belum temu Lena. Bisa saja berita tidak benar. Jika tidak benar, jangan dibayar dulu. Tapi kita belum tahu mana yang benar. Kenapa Lena belum juga? Bagaimana jika dia datang dengan polisi? Bukanlah pintu. Kau saja. Bukan perempuan. Kau kan laki-laki. Perempuan di luar sama Usapana. Maaf tante, Lenanya sudah pulang? Belum ya? Sudahlah, nanti saya datang lagi. Terima kasih tante. Tolong nanti kalau Lena pulang, katakan saja saya mencari dan akan kembali lagi nanti. Permisi tante. Suruh duduk dulu. Mana tukang pos yang diterima di depan pintu? Sudah pulang. Tamunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan, temannya Lena. Itu mati. Iya. Terus dia lagi uangnya. Apa yang kau bilangnya langsung pulang? Aku tidak bilang apa-apa. Dan dia bukan uangnya dicuri Lena. Sudah tahu apa namanya? Belum. Dia terlalu buru-buru. Belum sempat kunyangkan dia sudah pergi. Tampaknya dia emang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa nama teman Lena? Dia banyak bicara kemarin itu. Kenapa kau tanyakan aku?
Lalu
tidak terlalu kaku. Kau yang kaku. Mungkin kau juga. Pasti teman Lena yang mana bicara kemarin itu. Yang banyak itu Lena. Bagaimana ini? Kita belum bicara itu teman Lena. Mungkin temannya yang lain. Kau saja yang buka. Terserah itu melangkahi kesopanan. Sebaiknya kau saja. Tidak. Ayo, pulang. Saya memang tidak kebetulan main di daerah sini. Saya datang khusus seperti permintaan aku kemarin. Jadi saya rasa tidak perlu basa-basi lagi. Basa-basi itu tidak perlu. Ayolah berbasa-basi. Iya, kenapa harus langsung jika kita bisa berbasa-basi terlebih dahulu? Wah, tampaknya ada lampu hijau nih. Kita hanya langsung boleh jalan. Ini jalan tol. Jadi, tidak sekencang apa juga. Boleh ngebut. Oh tentu, asal pakai pengaman biar tidak kecelakaan. Wah, ini dia calon mertua yang paling hebat. Mertua. Ada apa dengan mertua? Wah, katanya boleh ngebut. Tunggu dulu, kita buat dulu basa-basi. Apa maksudnya ini? Mertua yang ngebut. Loh, bukankah sudah jelas? Ini tentang sesuatu yang saya miliki, yang dibawa Lena itu. Ya, terus? Bukankah saya akan menemukannya kembali jika kamu kemari? Uang kan? Ya, berapa yang lucu dari kamu? Masalah besarnya tidak perlu risau. Kami akan bayarkan semuanya. Bagaimanapun Lena itu anak kami. Jadi kami tidak mungkin Ya, benar itu. begini saja. Lena, keluar kamu nak. Tunggu dulu, Tante. Tenang, biar jelas saja. Tapi, Tenang saja. Lena, ada apa? ayo, ada yang harus kita bicarakan. Hai, Len. Ada apa? Tenang, santai semuanya. Begini, kita cari tahu yang sebenarnya. Ayo bicara. Lena, temanmu ini sudah datang kemarin. Karena kamu belum pulang, kami suruh datang sekarang. Nah, dia ini datang untuk meminta yang kamu bawa. Begitulah. Ya, ada kata lain. Ia datang untuk menagih sesuatu yang telah kau curi. Nah, berapa sih nak? Berapa yang kau curi dari dia? Tunggu dulu, Om. Ya, kamu yang bicara dulu. Berapa Lena? Saya tidak pernah mencuri apa-apa. Hei, jangan sembarangan menuduh mencuri ya. Sampai datang ke rumah lagi. Tenang, nak, sabar. Katakan saja jumlahnya. Jangan takut kami marah. Sungguh kami tidak akan marah. Katakan saja, berapa Lena? Ah, bagaimana ini? Nenek tidak pernah mencuri uangnya. Sumpah. Tanyakan saja sama dia. Waduh, bagaimana ini? Kenapa bisa kacau? Begini saja, Om. Saya permisi terlebih dahulu untuk saya tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kamu ini? Punya kamu ingin mengambil yang telah dicuri Lena? Sudahlah, Om. Tidak apa-apa, terima saja. Tidak bisa begitu. Begini saja. Berapa yang dicuri Lena? Ya, berapa yang dicuri? Cepat bilang. Tidak ada. Apa? Sudah jelas, Lena tidak mencuri uang. Sejak tadi dan pada kemarin, saya menjelaskan, tapi Om tidak mau mendengar. Jadi, saya rasa Om sudah tahu apa yang saya maksud. Kau malah menyalahkan? Ya, benar itu Om. Lena tidak mencuri uang, tapi... Tapi apa? HP, perhiasan atau apa? Bukan itu, Tante. Terus apa? Bicara yang jelas.
biarin. Kamu kan bisa memilih dulu. Tidak perlu pinjam uang kawan. Ini bukan piknik. Keluarga, sebaiknya kita berpikir, tapi kita harus berdiri dulu. Kita kan hanya sendiri. Nanti, adalah Diamlah, jangan menangis. Uang kamu pinjam akan kita ganti. Bagaimana ini? Mereka telah hilang. Uangnya pun kita ganti. Bukan uang. Jika begitu, mengapa menangis? Diamlah, jangan menangis. Kami bingung, Len. Cerita Lana. Lena tidak pulang sama ini. Karena Lena merasa tidak punya rumah. Tidak punya rumah? Ya, rumah ini dihitung semuanya dengan uang. Tidak ada bicara yang menyenangkan. Kalian sibuk. Kalian pun sibuk sendiri. Tidak ada yang perhatikan. Lena benci. Lena butuh rumah yang punya rumah. Maaf ya nak, mungkin selama ini kami tidak memperhatikan kamu. Semuanya selalu dihitung dengan uang. Rumah ini rumah kamu, rumah yang kamu bebaskan untukmu. Kami tidak ingin mengekang, kami rasa itu yang baik. Membebaskanmu bukan berarti tidak perhatian. Dulu kami dikekang oleh orang tua kami dan kami tidak suka. Maka kami ingin kamu tidak seperti kami, nak. Seharusnya kalian jadi orang tua yang benar orang tua. Kita salah mendidiknya. Sebenarnya kita bermaksud baik, tapi salah juga. Bagaimana ini? Membebaskannya salah, mengekangnya juga bisa salah. Itulah tadi pementasan dari